Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Ya. Saudara-saudaraku, kita sudah mengakhiri pembahasan kita tentang kesabaran ya sebagai salah satu kunci kebahagiaan hidup kita ya. Dari 4 kunci ya, ternyata sesungguhnya ada 4 kunci ya menurut Ustadz A'agim ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali ya 4 kunci itu, dan kita nanti akan meneruskan pembahasan kita yang keberapa gitu ya. Jadi menurut tulisan yang ditulis oleh A'agim ya, 4 kunci kebahagiaan itu yang pertama adalah ikhlas ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 disebutkan, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Amal kecil kemudian ikhlas nilainya dahsyat. Amal besar kemudian tidak ikhlas, tidak ada nilainya, seperti jasad tanpa ruh ya. Jasad tanpa ruh kan nggak ada nilainya ya. Jadi orang yang walaupun ganteng, walaupun cantik ya, tapi kalau dia sudah tidak bernyawa maka nilainya ya tidak ada ya. Sehingga diperintahkan untuk segera dimandikan ya, dikafani, disolatkan dan segera dikubur ya. Sudah kita berulang kali dengar ya bagaimana orang-orang yang jihad sampai mati sekalipun tidak diterima karena niatnya untuk dipuji orang, bukan untuk diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi walaupun jihad kalau dia niatnya untuk dipuji orang ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kemudian kunci bahagia yang kedua adalah taubat ya. Ini 2 poin ini yang belum kita terangkan dan nanti kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Quran Al-Baqarah ayat 222. Demikian juga di Quran Al-Hujurat ayat 11, dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Orang yang taubat itu dicintai Allah, maka yang paling berbahaya bagi kita adalah menganggap remeh dosa ya. Kemudian terjadi dosa tapi kita tidak bertaubat. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain doa kita sendiri. Yang pasti membinasakan kita adalah kezaliman pada diri sendiri. Maka kalau ingin selamat, ingin bahagia, ingin mulia, maka perbanyaklah bertaubat. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah syukur ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu ya. Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Kebaikan atas nikmat adalah bersyukur. Kebaikan sesungguhnya bukan karena nikmatnya, tapi karena syukurnya. Dalam kesulitan apapun yang harus ditingkatkan adalah syukurnya. Tenggelamlah dalam rasa syukur setiap saat, yakinlah dengan Allah Ta'ala yang dijanjikan ya. Dan kunci bahagia yang ketiga, 4 adalah sabar, yang sudah kita bahas panjang kali lebar ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit sekali ujian. Dan itu pun jadi kebaikan kalau kita bisa bersabar. Maka bersabarlah atas ujian dari Allah ya. Jadi itulah 4 kunci dari kita bahagia, dan kita sudah bahas panjang lebar tentang syukur dan bersyukur.
dan sabar dan bersabar. Dan ke depan kita akan coba membahas yang poin ketiga adalah taubat. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan ikhlas. Dua kata sederhana, dua kata yang mudah kita hafal, tetapi butuh pemahaman yang lebih dalam agar kita bisa mengamalkannya, bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita pegang 4 kunci bahagia tadi ya. Bersabar, bersyukur, ya, bertaubat, dan ikhlas. Sekian, tetap hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.